Kamers, selamat datang kembali di Barbara Podcast episode 3 kali ini. Kali ini kita mengambil tema yaitu cerita perjuangan mahasiswa atlet yang tidak terlihat nih. Nah, di sini aku Amelia Novariani sebagai host yang akan menemani kalian semua, dan pastinya di samping aku ini sudah ada narasumber-narasumber kece-kece dan keren-keren nih di samping aku ini nih, dua orang ini. Oke, boleh kali kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari yang cewek cantik ini. Halo Kamers, perkenalkan nama aku Shelby dari Ilkom 24. Halo Selby, salam kenal. Halo, salam kenal. Boleh yang pria, asik pria. Halo Kamers, kenalin gue Jauhar Rizal Ramdhani. Kalian bisa panggil gue Jauhar, Jo, bebas siapa aja. Gue dari Ilkom 24 juga. Oke, salam kenal Jo. Oke nih Kamers, sesuai temanya tadi yang udah aku bilang, cerita perjuangan mahasiswa atlet yang tidak terlihat. Nah, dari narasumber-narasumber ini aku bakal kulik pertanyaan sekitar ada kali ya 1567. Mau nggak nih kira-kira aku tanya? Nggak apa-apa. Kurang banyak. Ya udah 5.000 deh. Gimana? Sampai subuh gimana? Aman aja. Aman. Oke deh, baik kalau kayak gitu kita langsung aja kali ya tanpa lama-lama karena sesuai temanya juga. Dan yang aku tahu juga Selby dan Jauhar ini aktif di berbagai kegiatan. Salah satunya basket yang ada di UPN Veteran Jakarta. Oke, langsung aja kali ya. Boleh. Nih, pertanyaan pertama. Kalian ini berdua aktif di dunia olahraga, tapi juga pastinya kalian punya kesibukan lain gitu. Boleh nggak sih ceritain sedikit kesibukan kalian selain jadi atlet gitu? Dan gimana cara kalian bagi fokus dan waktunya itu gimana? Oke, dari siapa nih? Boleh? Dari siapa aja? Dari Jauhar boleh? Boleh. Sebenarnya kalau dibilang atlet sih kita nggak atlet-atlet banget ya. Kita cuman sering ikut lomba-lomba basket lah. Cuman selain ikut kegiatan basket, kebetulan gue ya seperti mahasiswa pada umumnya aja, mahasiswa aktif Ilkom 24. Asik. Dan kebetulan juga gue di kampus ini nggak ikut organisasi apapun, cuman gue ikut organisasi di daerah gue. Oh. Ya, jadi yang belum tahu daerah gue ini namanya Lebak. Oh, Lebak. Tahu Bukan Lebak. Lebak Bulus ya, beda ya. Oh, beda, bukan Lebak Iya, Bulus. Lebak Oh. Baduy kan. Tahu, Oke. Baduy. Sama SMA 1 Cimarga yang Iya. ditampol. Cimarga. Iya tahu. Oh, Cimarga yang gara-gara ditampar. rokok. Iya benar, yang kemarin sempat viral tuh itu Oke. daerah gua tuh. Nah, di daerah gua itu gua ikut organisasi Paguyuban Mahasiswa Kabupaten Lebak. Dan juga gua di sana jadi Seija Adinda. Seija Adinda itu duta pariwisata Kabupaten Lebak. Kayak abang Abang nonenya none lah di Jakarta sini, ya. Wah, betul. keren banget. Gitu sih. Keren. Wah, luar banget ya, biasa. Jauhar ya. Keren. Boleh Selby? Kalau dari aku, iya seperti yang Jauhar bilang tadi, kalau dibilang atlet sih kayaknya nggak cocok ya. Cuma aku aktif aja di dunia basket atau olahraga. Dan kalau kegiatan selain basket itu paling aku di UPN ikut KSM, kegiatan mahasiswa. Itu 5TV, dia itu bergerak di bidang jurnalis atau broadcasting. Terus juga aku ikut lomba-lomba di luar biasanya yang selini lah sama Ilkom. Atau aku ikut volunteer. Nah, untuk cara bagi waktunya sih biasanya dari dulu sampai sekarang aku lakuin itu ya membagi prioritas, tergantung prioritasnya di minggu ini aja sih, simpelnya gitu. Wah, ternyata ada cerita di dalam cerita ini banyak banget yang ikut aktivitas atau kegiatan-kegiatan di luar kampus. Salah satunya Jauhar yang ikut jadi Seija Lebak ya. Sama aja itu kayak abang nonenya Jakarta Iya, ya betul. berarti. Oke, lanjut nih. Apa sih yang awalnya bikin kalian tertarik atau kayak jatuh cinta sama olahraga basket ini? Oke, dari aku dulu Boleh. ya. Kalau backstory-nya itu aku awalnya nggak yang kepikiran atau minat gitu loh di bidang basket, karena emang dari SD juga nggak ada di SD aku kan. Nah, paling kayak pas transisi dari SD ke SMP itu aku udah ada plan kalau aku pengen ikut kegiatan bela diri kayak karate atau silat gitu. Wah. Nah, tapi karena abang aku emang jadi kita tuh gapnya 3 tahun. Dia tuh pas aku mau masuk SMP, dia udah mau masuk SMA. Oh. Dia emang udah lebih dulu buat main basket dan masuk klub gitu kan. Jadinya kayak orang tua aku tuh nggak ngebolehin aku buat ikut bela diri dan dipaksa buat kayak udah kamu masuk klub aja gitu. Akhirnya aku masuk klub, terus habis itu aku ikut trainingnya, aku ikut lomba-lombanya, dan dari situ aku ngerasa kayak nyaman juga kan, nyaman sama orang-orangnya, aku suka juga sama olahraganya, dan dari situ aku kayak jadi keterusan deh sampai sekarang ya. gitu. Oke, kalau Jauhar gimana nih? Kalau gue ini agak panjang nggak apa-apa Gak nih? apa-apa, sampai subuh juga gak apa-apa dijabanin, sumpah. Sebenarnya hampir sama sih kayak Selby. Tadi gue terinfluence lah sama abang gue. Jadi gue jaraknya 6 tahun. Jadi gue SD, di SMP, SMA gue
sebagai adik dan keluarga yang baik, gue nonton lah setiap dia tanding segala macam. Dan pas nonton tuh gue kayak seru juga ya basket, kayak dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh semua main gitu loh, kayak kontak fisik banget gitu loh, kayak wah seru nih, seru gue banget nih gitu. Cuman waktu itu SD tuh belum ada olahraga basket lah pokoknya. Dan waktu kecil juga pas gue SD sebenarnya gue nge-explore banyak olahraga sih, kayak futsal, terus gue sempat ikut SSB, sekolah sepak bola, terus kasti, takraw, dan badminton. Pokoknya semuanya gue cobain Di deh. Borong ya? Iya bener. Banget. Ya, namanya, Iya, namanya keren. masih kecil, kita harus explore. Ah, lah, betul, gitu. betul sih. Dan pas SMP sebenarnya udah ada ekskul basket, cuman gue masih belum tertarik, jadi gue masih ikut futsal dulu awalnya. futsal. Nah cuman karena di SMP gue itu lapangannya kayak UPN. Kenapa? Jadi kayak gede. Oh, gede. Oh iya. Oh, Gor gitu. Alias. gitu. gor alias Iya, isi sendiri deh. Iya. Dong. Jadi semuanya tuh ada gitu kan, kayak ibarat serbaguna gitu ya. Jadi yang dipakai tuh lapangannya cuman buat basket. Oh, basket. Iya, jadi kalau futsal tuh harus kita keluar dulu, nyewa lapangan luar lagi. Jadi setiap eskul tuh kalau futsal harus keluar lagi, ongkos lagi, terus bayar PT-PT nyewa lapangan lagi. Jadi gue kayak mager sebagai kayak ribet. Ya udah akhirnya gue kayak nyoba deh ikut basket. Kebetulan kan gue juga kayak ngelihat abang gue keren nih basket. Dan kebetulan juga waktu itu mau ada lomba O2SN. Oh, O2SN. Ya, O2SN basket. Dan kebetulan juga, ini banyak kebetulan. Oh, banyak kebetulan. Ya, waktu itu tuh mau lomba dan batas kelahirannya tuh 2004. Dan kebetulan ada kakak kelas gue yang udah masuk tim, tapi dia kelahiran 2003. Jadi kayak dicari lagi siapa ya, satu lagi nih yang bisa gantiin dia. Dan kebetulan lagi nih, pelatih SMP gue itu tetangga gue. Iya, dan dia juga pelatih abang gue. Jadi udah tau lah gue kayak, Johar mau ikut nggak gitu, lomba basket. Tapi belum pernah latihan, belum pernah main. Cuman kayak yaudah nggak apa, nyoba aja. Ya udah akhirnya gue ikut nyoba O2SN dan gue langsung jadi starting five tuh. Karena emang badan gue waktu itu paling kecil, jadi gue kayak lu bawa bola deh gitu. Jadi kan biasanya yang kecil langsung disuruh jadi point guard, playmaker. Ya udah gue langsung main dan alhamdulillahnya langsung juara 3. Dan waktu itu kayak seru juga nih kayak basket. Jadi akhirnya keterusan lah sampai SMP, SMA gue ikut kayak Popda, Kejurda, Porprov gitu-gitu, dan gue juga ikut klub gitu. Wah, gila, menarik banget ternyata cerita-cerita dari narasumber dua orang di samping aku ini. Ternyata kayak di balik cerita kalian nih kayak ada momen-momen yang nggak sengaja gitu, kebetulan ya. Kayak Jalannya aja ya. Iya betul. berarti emang udah rezeki Johar juga, terus juga kayak emang mungkin passionnya juga di situ, jadi ya udah gitu, bertemu lah mereka dengan basket itu. Oke, lanjut kali ya. Nih kan biasanya orang fokus ke satu hal aja tuh udah kayak aduh berat banget gitu kan, pusing. Nah, apa sih yang bikin kalian tuh tetap semangat menyeimbangkan peran kalian sebagai mahasiswa, terus juga ikut basket, dan juga pasti kalian ikut aktif di kegiatan lain, tadi juga kayak Johar ikut jadi Sai Jadi Lebak. Itu gimana cara kalian tuh mengatur itu semua? Oke, boleh. Kalau gue sih basket untungnya gue udah nggak ikut klub lagi ya. Jadi gue latihan cuman ikut UKM basket aja, BVJ. Jadi kan itu udah ada setiap Senin sama Rabu ya latihannya. Jadi kayak udah teratur lah. Dan gue juga karena gue tahu gue bakal banyak kegiatan di daerah gue, Lebak, gue bakal banyak balik kampung. Jadi gue juga karena di semester 3 ini bisa war KRS kan, bisa milih. Nah, dan gue sengaja gue milih di fullin gitu loh. Jadi dipadetin ya? Iya, dipadetin. Jadi matkul gue cuma ada di hari Selasa, Rabu, sama Kamis aja. Wah, liburnya panjang banget nih ya. Panjang banget liburnya nih. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gue bisa ke daerah gue lah. Jadi gue bisa melakukan aktivitas gue karena gue banyak organisasi di sana juga kan. Jadi mantap. udah diatur lah gitu. Enggak, liburnya jadi kayak long weekend ya. Banyak ya, Oh my god. nanya Banyak banget. Oke, sekarang gantian dari Selby gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri cara bagi waktunya Iya, betul, menyeimbangkan kegiatan-kegiatan di kampus sama ekskul-ekskul gitu, Selby. Sebenarnya ini aku udah cukup terbiasa sih dari SMP, SMA. Aku pernah ngerasain yang struggle-nya ngatur waktu tuh waktu aku SMP. Jadinya masa-masa itu tuh udah lewat gitu loh. Dari kayak aku nyoba ngatur-ngatur waktunya udah lewat. Nah, sekarang tuh aku kayak ngalir aja.
kayak misalnya nih aku kan ikut BVJ juga sama kayak Johar kan, terus aku juga ikut KSM. Nah biasanya hal itu kan nggak selalu sibuk ya. Kayak misalkan kalau BVJ itu udah ada jadwalnya di hari Senin dan Rabu, dan kalau misalkan KSM itu kan sebagai reporter, aku kan gak liputan terus kan, pasti ada waktunya, jadi kayak sesuaiin aja. Kayak misalkan nih di minggu ini aku lagi ada tanding atau aku lagi ada liputan, yang mana yang paling penting, yang mana yang lebih prioritas itu yang bakal aku fokusin lebih dulu. Kayak misalkan di minggu ini aku ada liputan, aku bakal fokus dulu ke liputannya. Kalau misalkan bentrok sama basket, pasti bakal aku tinggalin dulu basketnya, karena hal itu kan bisa aku lakuin nanti kayak di minggu depan, kayak gitu sih paling. Oke, berarti penyesuaian dan memilih yang mana lebih Yang prioritas prioritas dulu aja, ya. bener. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, masih kuat kan? Masih dong. Masih kuat. Oke nih. Nah, kalau boleh jujur nih, apa tantangan yang paling berat yang pernah kalian rasain dan kalian tuh kayak mikir, aduh susah nih, atau dari segi susah nih bagi waktu, aduh tuh gimana nih caranya buat gini, ada nggak kalian tuh tantangan yang paling kalian rasain gitu? Ada sih. Apa tuh kalau boleh tahu? Dari yang tadi nih. Bebas. Oh yaudah. Kalau tantangan yang aku rasain tuh kalau misalkan di satu minggu ini lagi padat banget semuanya, kayak dari matkul, ada tes, atau kayak minggu ini aku liputan, atau ada rabes. Pokoknya dalam satu minggu tuh kayak semua kegiatan aku tuh bergerak gitu. Itu tantangannya susah banget kan, kayak aduh di satu hari ada 3 kegiatan nih. Nah kalau misalnya jamnya emang beda-beda, kayak di jam 12 nanti lanjut lagi jam 4, pasti aku lakuin dalam satu hari semuanya. Kayak nggak ada yang aku skip. Tapi kalau misalkan dia jamnya sama semua, kayak 5TV dan latihan jamnya sama nih di jam 4, pasti ada satu yang aku tinggalin, karena kan ya itu kan semua pilihan Iya, ya. betul. Dan balik lagi yang mana yang prioritas gitu. Dan kalau tantangannya sih selain itu ya stres pasti. Cuma Stres. aku juga tipikal orang yang kayak ya udah ngalir aja, nggak usah dipikirin banget, tapi pikirin cara nyelesainnya gitu. Wow, mantap, keren. Menarik. Kalau Johar gimana nih? Kalau gue sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Tantangannya dibagi waktu aja sih. Kadang kan kalau misal mau ada tanding nih, biasa latihan tuh jadi makin banyak kan, ya lebih padat, jadi kayak bisa 4 kali seminggu, bisa 3 kali dan segala macam. Dan biasanya itu di weekend kan, dimana weekend tuh waktu gue buat balik. Oh, balik. Nah, iya, karena gue juga kan di Duta Wisata ini kan banyak kayak penugasan, entah datang ke acara ini atau ke acara itu. Nah, emang balik lagi sih prioritas aja. Misal kayak di penugasan ini gue bisa diganti sama duta-duta yang lain, jadi ya gue nggak ambil dulu. Kalau atau misalkan kayak misal lombanya masih lama nih, terus gue kayak harus banget datang di penugasan ini, jadi gue ngambil yang datang gitu. Oke, ya balik time management aja sih. disesuaikan aja Iya, gitu ya prioritas. sama kebutuhan kita. Oke deh, lanjut. Nih, kan banyak yang mungkin ngira kalau jadi atlet, ya jangan, maksudnya bukan atlet ini kali ya, pemain gitu kali ya. Keren nih, kayak wah pemain basket cantik, ganteng gitu. Tapi nggak tahu nih kita sisi di balik cerita kalian nih gimana gitu. Sisi yang nggak terlihat ya. Boleh nggak kalian kasih tahu ke aku sama Kamers sisi yang nggak terlihat dari dalam diri kalian masing-masing? Dari Johar dulu. Dari Johar boleh. Mungkin layaknya olahraga yang lainnya sih ya. Sebenarnya lebih ke latihannya sih. Latihan. Gue mungkin cerita dulu waktu gue mau ikut ke Jurda sama Popda. Wah itu tuh latihannya emang berat banget sih. Kebetulan pelatih gue buat abang-abang BVJ atau UPN yang angkatan 21, 20 atau atasnya lagi, pelatih gue itu Bang Ricky Genjo, kalau tahu. Dulu BVJ Iya, tuh dulu ya. dia megang BVJ juga. Nah, itu pelatih gue tuh di Kejurda, Porprov dan klub. Dan di daerah lu berarti? Dia sebenarnya dari Aceh. Wow. Dia pindah ke Jakarta, terus pindah lagi ke Lebak. Wah, Dia nikah sama orang Lebak, jadi disitulah. mantap. Cuman ya itulah, buat abang-abang yang tahu Bang Ricky Genjo lah latihannya. Sapa dulu kali. Iya. Sapa. Shoutout buat Bang Ricky Genjo. Sumpah Bang Ricky tuh emang orangnya tuh dia bukan galak ya, lebih Tegas ke tegas kali ya. dan disiplin dia tuh. Gue kalau latihan kayak lari 10 kilo lah. Wow. Terus naik turun tangga, naik turun bukit, karena kan emang di daerah banyak bukitnya. Naik turun bukit segala macem, dan dia juga kayak omongannya keras lah. Jadi kayak sebenarnya itu yang ngelatih mental, cuman iya, betul. emang latihannya jadi capek aja. Dan waktu itu tuh kebetulan gue ke Jurdanya, Popdanya itu tahun 2020. Kayak kita udah latihan mau hampir 6 bulan kalau nggak salah, latihan sekeras itu, dan datanglah
wabah dari Depok ini nih. Oh, wabah. Iya betul. Wabah? Covid ini datang nih. Wabah. Nah iya, COVID-19 ini datang dan jadinya diundur kebetulan. Dan tantangannya itu sih, jadi harus latihan lebih lama lagi, iya, lebih seulang capek lagi lagi. gitu Iya ya. betul, kayak sempat mau kayak aduh malas lagi diundur, apa gue udahnya, cuman kayak sayang ya. sayang kayak gitu. udah setengah, daripada setengah-setengah Iya nggak sih, dapet betul. hasil, mending kayak ya udah lanjutin gitu sih. Alhamdulillah. Kalau Selby gimana nih? Ya tadi sih udah di-mention juga kan sama Johar kalau jadi pemain tuh latihannya keras. Kayak misalkan mungkin karena sekarang aku udah nggak klub kali ya, terus aku latihannya di kampus doang, jadi mungkin aku udah lama nggak ngerasain feel kerasnya ini. Kalau dulu waktu aku SMP SMA itu aku kan beberapa kali pindah klub. Nah itu tuh kalau misalkan nih, aku kan emang pemain satu ya, jadi aku tuh jarang shoot, aku lebih ke ngedrive masuk Oke. ke dalam. Jadi mungkin shootan aku kurang bagus. Jadi aku kayak after latihan nih, kan latihan 2 jam udah capek banget, udah diomel-omelin kan, udah panas, udah kayak aduh udah capek pengen pulang gitu, tetap masih disuruh nge-shoot ke tembok 100 kali. Waduh. Wow, 100 kali. Iya kayak gini-gini ke tembok 100 kali gitu, karena kan ya itu buat ngelatih juga sih, buat muscle memory. Dan aku juga waktu aku SMA itu aku pindah klub, aku waktu itu awalnya nggak ada KU aku, jadi aku tuh main sama senior, yang mana kalau di Jakarta seniornya ini tuh cukup terkenal, yang mana senior ini tuh lebih bagus mainnya. Jadi di situ aku kayak mental aku bener-bener kena banget setiap kali latihan. Cuma itu ngebentuk diri aku juga kan, kayak aku juga jadi banyak ilmu juga, mental aku juga jadi terbentuk. Dan kayak itu sih, kayak misalkan nih kita tuh lagi nggak mood, terus kita latihan harus lari, itu kan pasti kayak tetap harus dijalanin kan, walaupun betul, kesel betul, segala betul. macem gitu, mood lagi jelek, cuma kan nggak bisa dibawa ke lapangan. Iya. Atau kita lagi ada slack sama orang, nggak bisa dibawa ke lapangan juga. Jadi paling kayak buat ngatur emosinya, buat ngatur makan, fisik segala macem, itu tantangannya juga. Oke. Wah, dengar cerita-cerita yang dari sisi tidak terlihat itu berarti kalian nih ternyata berjuang itu untuk mendapatkan suatu hal itu luar biasa banget. Tepuk tangan dulu boleh kali. Aduh, aku nggak bisa tepuk tangan nih, jadi aku gini aja ya. Oke, lanjut kali ya. Ini ada ya 500 pertanyaan lagi. Oke, apa harapan kalian ke depannya nih, baik dari pemain basket gitu ataupun sebagai mahasiswa aktif kampus yang pastinya emang kalian nih mengikuti selain ikut kegiatan kampus, terus juga ikut kegiatan basket atau saya jadi Lebak, itu apa harapan kalian ke depannya? Siapa Siapa dulu? Boleh? Boleh bebas. Lalu deh. Oke. Harapannya paling ya semoga bisa nyeimbangin waktu aja sih, kayak semuanya bisa nggak setengah-tengah, nggak setengah-setengah lah. Oke. Jadi bisa maksimal di setiap, mau di basket, mau di sebagai mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Dan insya Allah nih, gua boleh doa ya Apa tuh? teman-teman, nanti tahun depan insya Allah gue bakal ikut Porprov 3x3 Banten. Wow, ya Allah. Harapannya sih semoga bisa dapat medali lah ya. Doain teman-teman. Amin. Oke. Jangan lupa doain ya Kak Mars. Iya betul. Kamu Terus ya. Tuh. Ih, keren loh, luar Keren biasa. banget sih. Kalau dari Selby gimana nih harapannya? Harapan untuk aku sendiri Iya, ya, betul. aku berharap kuliah aku lancar, Amin. gak ada ngulang-ngulangnya, gak ada Amin. stucknya, karena itu prioritas aku banget. IPK aku tetap terjaga. Amin. Dan ya bener yang kayak tadi Johar bilang, jangan setengah-setengah gitu loh. Aku berharap juga diri aku konsisten ngadepin, karena kan pasti ada struggle-nya juga kan di pertengahan. Aku berharap aku bisa konsisten, karena aku juga udah mau naik jadi BPH di Five kan. Wow, Jadinya- keren, mantap. Iya, jadinya aku berharap Iya, itu iya. semua lancar. Terus juga aku tetap basket, karena basket juga salah satu hobi aku. Jadi aku berharap itu terus berlanjut sih. Oke, gitu. intinya tetap diatur lah sebagai fokusnya antara basket, terus juga Kuliah. kampus, kuliah. Jadi kalian harus bisa menyeimbangkan semuanya gitu kan. Oke ya, nggak seru deh ini. Ternyata ada satu pertanyaan terakhir. Ya, padahal Nggak masih mau. Nah, sampai Nggak subuh. pulang nih, nggak pulang. Ih, sampai subuh kalau apa Iya, berarti? boleh. Malam mungkin. Ya udah deh, ya. Tapi kayak jadi nggak semangat kalau udah pertanyaan mau terakhir. akhir, Iya. Nih, kalau perjuangan kalian ini harus digambarkan dalam satu kata. Satu kata ya. Satu kata. Kata apa yang paling menggambarkan kalian dan kenapa kata itu bisa menggambarkan diri kalian? Oke. Kalau dari aku satu kata yang menggambarkan perjuangan aku yaitu maju, karena aku ngerasa hidup tuh harus terus maju. Karena kalau aku berhenti, sebenarnya nggak apa-apa ya berhenti sejenak, tapi kalau aku berhenti orang-orang tuh bakal terus maju Iya. kan. Jadi aku yang bakal ketinggalan. Jadinya
karena aku nggak mau ketinggalan juga. Jadi aku terus maju, terus berkembang gitu. Selby maju. Maju. Oke, kalau dari Jauhar, Aduh. Jauhar apa nih satu katanya? Beban ya harus lebih bagus nih. Harus lebih gong, karena ini terakhir, ini terakhir. Apa ya kalau perjuangan gue digambarkan satu kata mungkin motivasi kali ya. Wow, motivasi. Ya karena menurut gue apapun kegiatannya, apapun yang kalian lakukan menurut gue harus ada motivasi sih. Biar kita kalau lagi capek, kalau kita lagi udah mulai males sama kegiatannya kayak kita ingat lagi Oke. kayak motivasi kita ikut ini tuh ini loh gitu. Jadi kita kayak balik lagi semangat lagi jadi setiap kegiatan yang kita lakukan bisa maksimal gitu lah. Oke, ih, keren banget. Setuju. Setuju. Kan lu mau tepuk tangan dulu tapi agak ribet. Tepuk tangan dulu, asik. Aduh, sayangnya udah habis pertanyaannya. Nggak jadi 2.500, bahkan 5.000 itu nggak jadi. Nggak jadi. Coba. Aduh, ternyata luar biasa cerita-cerita dari Jauhar dan Selby ini. Ternyata di balik perjuangan mereka aktif di kampus, terus juga ikut kegiatan di luar, itu sangat-sangat memotivasi. Bukan cuma memotivasi kalian, tapi motivasi aku juga untuk apa ya, lebih untuk berkembang di dunia kampus ataupun di luar kampus gitu. Jadi dengan adanya cerita-cerita dari Jauhar dan Selby ini, semoga nanti bisa memberikan manfaat dan juga motivasi kepada kamers di sana. Oke, terus juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Selby dan Jauhar karena udah meluangkan waktunya berbagi cerita sama aku dan juga kamers di sini di episode 3 kali ini, dan semoga harapannya kita bisa saling upgrade diri terus juga lebih baik gitu ke depannya, biar apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai terkabulkan gitu ke depannya. Amin. Oke, mungkin segitu aja kamers podcast kita pada kali ini. Aku selaku host meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama podcast ini berlangsung. Oke, aku Amelia Novariani selaku host di episode Barbara kali ini pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.